presiden misalnya. Nggak ada. Yang Buddha bilang kalau ikut ajaran saya kalian akan bahagia. Ya, kalian akan bahagia. Jadi yang dijanjinya itu udah bukan materi lagi tuh, tapi batin tuh, bahagia. Nah, teman-teman, kalau semakin banyak orang yang belajar Dhamma, harusnya semakin banyak yang bahagia dong. Benar ya? Atau belajar Dhamma itu menderita? Mesti baca parita buat tiap minggu kok, 45 menit. Wah, bosan banget kok. Kaki kesemutan. Apalagi, ini untuk wiharanya dingin. Kalau wiharanya suruh panas tuh, kaki kesemutan. Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Mesti meditasi kok, 10 menit gak boleh ngapa-ngapain. Enggak ya. Kita belajar Dhamma, semakin banyak orang yang belajar Dhamma, semakin banyak yang bahagia. Teman-teman tahu nggak, kalau semakin banyak orang bahagia, bahagia itu menular. Bahagia itu nular, teman-teman. Bahagia itu lagi ulang tahun. Biasanya kita malah mikirnya kan, atau hari ini gue lagi utang. Gue cari hari ini di halamannya yang lagi ada puja bakti, gue dateng lah. Ya biasanya gitu dong, nggak ada. Hari ini gue lagi utang, pengen deh pelanggaran sila sesekali, nyolong gitu. Nggak ada kan? Nggak ada kepikiran sana. Hari ini gue ultah, boleh juga kali ngajak orang berantem ya hari ini ya. Enggak. Yang ada kalau dia ultah hari itu, sabar, jangan marah lagi ultah. Kalau orang ini nyebelin, hari ini ultah. Ketika kita happy, kita cenderung berbuat baik, kita cenderung punya kontrol diri yang lebih bagus. Itu baru satu contoh tuh. Ya, naik kelas, ada yang kuliah SMA ya, ada yang kerja juga ya. Naik kelas atau lulus kuliah deh, wisuda. Di hari wisuda tuh nggak kepikiran pengen berbuat jahat. Wah, hari ini gue wisuda. Gue hari ini wisuda. Bikin fitnah di Facebook, di Instagram. Nggak ada dong. Wah, hari ini wisuda. Sebarin aib temen gue biar hancur semua karirnya. Nggak ada. Nggak ada. Hari ini wisuda ngapain? Traktir makan lah. Teman-teman yang berjasa buat gue. Hari ini wisuda ngapain? Gue transfer duit lah. Kalau diharap pembangunan misalnya. Tapi ya kita pikirin baik-baik tuh. Hari ini gue wisuda, malam gue mau ke wihara atau ke kelenteng sembahyang deh. Kalau lagi happy kita cenderung berbuat baik. Orang yang lagi menderita cenderung berbuat jahat. Contoh, ada orang nih ketangkap nih, nyolong di Alfamart, misalnya gitu ya, nyolong di Alfamart, dibawa kantor polisi, ditanya, kamu kenapa mencuri? Biasanya jawabannya kalau nggak kepepet, ya kepepet pak, saya kelaparan, atau hilaf pak, saya kepengen ini tapi nggak punya duit buat beli, gitu dong. Saya beli utang pak, anak istri saya belum makan, makanya saya mau nyolong. Bener dong, biasanya gitu ya. Nggak ada yang tanya sama polisi, kenapa kamu nyolong Alfamart? Saya lagi happy pak. Hari ini saya ulang tahun dengan 34. Saya pengen bikin sesuatu yang meriah untuk hidup saya dengan mencuri. Nggak ada. Nggak ada nih orang habis melakukan pembunuhan nih, ditangkap sama polisi. Kamu kenapa melakukan pembunuhan? Biasanya saya benci banget pak sama si korban, makanya saya racunin. Atau saya kesel banget pak sama si korban, dia menghina mama saya nggak rela mama saya dihina, saya tusuk aja pakai tombak misalnya gitu ya. Orang kalau habis melakukan pembunuhan gitu kan, nggak ada yang, kenapa kamu melakukan pembunuhan? Saya senang aja pak, pengen bantuin teman saya supaya cepat ketemu sama pencipta. Nggak ada ya, itu dark banget. Orang yang melakukan tindakan jahat, kriminalitas, pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila bahkan, ya apapun itu, fitnah dan lain-lain, itu orang-orang menderita. Orang yang membunuh itu orang yang lagi dipenuhi amarah. Kita kalau lagi marah itu lagi menderita teman-teman. Marah itu artinya kita nggak menerima tapi nggak berdaya. Diulang ya, marah itu artinya kita nggak terima tapi kita nggak berdaya. Kita nggak menerima tapi kita nggak berdaya. Contoh, kamu ngatain saya nggak terima, enak aja gue dikatain, tapi saya nggak berani balas. Anaknya bos misalnya gitu. Bosnya gue kalau gue mau minta balik gue dipecat. Marah, dongkol, dendam. Nah itu marah itu saya nggak terima, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Atau kamu ngambil barang saya, kamu ngilangin barang saya, nggak bisa dibalikin lagi dong, nggak berdaya dong, baru barang gue dihilangin lagi, nggak bisa ketemu lagi. Marah saya sama dia, nggak tanggung jawab, karena dia nggak menerima dan nggak berdaya. Kalau kita menerima, kalau kita berdaya, kita nggak akan marah. Kamu lapor, sorry kameranya gimana saya bawa ke puncak ini, gimana ya karena saya kebetulan punya banyak kamera, satu hilang, ya udahlah. Lu kalau ada duit ganti, ada duit ya udah apa-apa lah. Lain kali hati-hati aja, nggak marah. Atau saya nggak punya juga,
aku bisa beli lagi. Oh sorry kok kameranya hilang. Oh ya udahlah, aku bentar beli lagi aja deh bulan depan. Lu kalau mau bantu makan yang baik boleh deh. Kalau enggak ya udah dah. Makanya nggak marah, bener nggak? Ya, marah itu tanda dia lagi menderita. Jadi orang yang membunuh marah, dia lagi menderita. Mencuri juga sama dong. Kita kalau lagi happy nggak mungkin nyuri. Kita pasti nyuri dalam kondisi menderita, kelaparan. Aduh gimana ya, 2 hari nggak makan. Oh ini ada tukang nasi uduk, ada yang jaga nih. Ini ngambil juga nih sepiring. Mencuri karena lagi kelaparan, mencuri karena kepepet. Ya. Tapi kalau kita lagi happy, pengennya berbuat baik. Ya kalau kita lagi happy, maunya berbuat baik. Jadi gini maksudnya teman-teman, wihara kalau banyak umatnya, kenapa bagus? Bukan karena kita main jumlah-jumlahan nih, bukan kita main adu-adu jumlahan nih, tapi artinya semakin banyak orang yang belajar dhamma. Semakin banyak orang yang belajar dhamma, artinya semakin banyak orang yang bahagia. Semakin banyak orang yang bahagia, artinya semakin banyak orang yang berbuat baik. Semakin banyak orang yang berbuat baik, artinya semakin banyak lagi orang yang bahagia. Nah, itulah kenapa walaupun ini saya ceramah kayak gini sudah dari tahun 2013 deh, 11 tahun. Dari saya masih 60 kilo sampai sekarang 80 kilo ya. Dari masih kurus sampai melar ya. Dari saya masih kuliah sampai udah kerja. Dari saya masih kepala 2, umurnya sampai kepala 3. Kalau mau ditanya dapat apa? Secara materi nggak ada. Secara nggak ada apa-apa lagi gitu. Tapi kenapa saya tetap pokoknya kalau ada waktu dan sehat. Kalau ada waktu dan sehat pasti datang. Ya kenapa? Karena saya pengen apa yang sudah saya dapatkan dari dhamma saya bagikan lagi. Karena saya rasa dapat manfaat nih. Saya dapat manfaat belasan tahun kewihara. Oh kok yang diajarin bagus ya. Nah bisa dapat kesempatan ceritain pulang kepada teman-teman. Ayo aja gitu. Siapa tahu suatu saat teman-teman juga bisa ceritain ke generasi selanjutnya. Kebayang nggak? Siapa tahu suatu saat teman-teman di sini ada yang jadi dhamma duta umatnya anak saya. Walaupun saya belum punya istri ya. Ya siapa tahu kan? Anak saya 15 tahun, kalian yang ceramah. Nah kalau kalian punya ilmunya bagus kan anak saya yang untung. Bener ya? Kebayang nggak pemikiran itu ya? Jadi berkelanjutan tuh. Nah kaitannya sama topik kita adalah boleh next. Ini kan tadi secara umum nih. Teman-teman tahu nggak kalau kita berbuat baik ini secara biologis dulu nih, secara psikologis. Kalau kita berbuat baik, tubuh kita ngeluarin serotonin. Pernah dengar serotonin nggak? Pernah dengar nggak sebelumnya? Itu nama apaan kok? Apakah bisa dimakan? Itu serotonin yang manfaatnya itu hormon dari tubuh kita yang membantu kita pertama mempercepat penyembuhan. Ya baik fisik maupun mental, tapi terutama mental. Serotonin itu yang bikin kita tenang. Bayangin kita lagi gelisah, besok mau ujian, belum belajar. Besok ada presentasi penting di perusahaan, belum ada persiapan. Gelisah, kita butuh serotonin buat tenang. Jadi hormon yang bikin tenang, hormon yang bikin kita hati gembira. Hati yang gembira adalah obat. Kata yang sebelah. tapi benar sih, bagi aku benar. Hati yang gembira adalah obat. Ya jadi ketika kita berbuat baik teman-teman, kita keluarin hormon serotonin. Serotonin itu adalah hormon yang membuat kita tenang, membuat kita happy. Jadi ketika kita berbuat baik teman-teman, sadar atau tidak sadar kita sebenarnya happy. Ih, gue bisa bantu dia loh. Wah, semoga yang gue lakukan pada dia bisa berguna deh. Itu serotonin tuh. Itu serotonin. Ya boleh next. Nah, endorfin. Pernah dengar endorfin nggak? Ini lebih umum ya. Endorfin itu adalah hormon penghilang rasa sakit alami dari tubuh kita. Dia penghilang rasa sakit. Dia 3 kali lebih kuat dari morfin. Morfin tahu morfin? Kalau kalian ketahuan bawa morfin tanpa resep dokter, penjara menanti. Itu obat penghilang rasa sakit. Tapi bisa ada resep dokter, kalau nggak jadi narkotika ya, di penjara. Ya bisa ada resep dokter. Nah, morfin itu obat penghilang rasa sakit. Banyak orang yang kena kasus narkotika karena morfin, karena dia punya morfin gak ada resep dokter. Jadi dianggap penyalahgunaan. Ya, morfin itu obat penghilang rasa sakit. Tapi ternyata teman-teman, tubuh kita secara alami ngeluarin penghilang rasa sakit juga, namanya endorfin. Ya, namanya endorfin. Dan penghilang rasa sakit ini muncul dari berbuat baik, teman-teman ternyata. Ya, penghilang rasa sakit ini bisa muncul dari berbuat baik. Loh kok bisa? Nanti kita lihat ya, nanti kita ceritain. Next lagi. Ada lagi oksitosin. Oksitosin mungkin lebih populer kali. Oksitosin hormon kalau kita lagi jatuh cinta.
tapi kok saya nggak pernah merasakan jatuh cinta. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kok jatuh cinta bagi saya itu menyakitkan kok, kayak cepat kayak penderitaan tiada akhir. Oke, ya oksitosin itu hormon yang bikin kita tenang, sistem imun meningkat, jadi lebih baik hati. Itu oksitosin tuh. Ya jadi serotonin tadi apa tuh? Endorfin, oksitosin, hormon yang bikin tenang, hormon yang bikin happy itu muncul dari berbuat baik. Ya udah kayak apotek ya, kayak saya kayak penjual obat ini. Ya kalau berbuat baik teman-teman muncul hormon ini belilah. Next ada lagi nggak? Sebelum saya masuk ke cerita. Next, nah ini ada lagi DHEA. DHEA itu teman-teman hormon yang memperlambat penuaan, anti aging. Jadi DHEA itu jadi berbuat baik bisa membantu tubuh kita mengeluarkan lebih banyak DHEA. DHEA itu memperlambat penuaan. Cewek-cewek mau yang forever young, awet muda, ada berbuat baik. Sama mahalnya, sama efektifnya dengan kosmetika dari Azarin. Lo sebut merek. Karena saya kemarin habis isi buat Azarin. Ya, teman-teman yang cowok, sama sih memperlambat penuaan juga, kulit lebih mulus juga. Siapa tahu kan cowok zaman sekarang kan juga pengen glowing ya. Nah, berbuat baik deh ya. Lagi jualan obat gue. Plus teman-teman, 23% kortisol lebih rendah. Kortisol itu tau nggak apa kortisol? Kortisol itu hormon stres. Jadi kalau kita berbuat baik, kadar stres kita menurun. Nah, ada lagi? Kalau nggak saya mau masuk ke cerita saya nih. Ada lagi nggak? Oh nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Stop di sini dulu aja. Nah, teman-teman, ya ini kan tadi saya udah ngomong nih, berbuat baik ternyata mengeluarkan banyak hormon, hormon kebahagiaan, hormon ketenangan, hormon anti stres, anti aging dan lain-lain. Ya. Saya pernah nih teman-teman, tahun 2013, udah ngomong kayak gola 11 tahun yang lalu. Waktu 2013 tuh saya baru lulus, hampir lulus S1. 2013 itu saya lagi sedih banget. Jadi 11 tahun yang lalu saya diputusin sama pacar saya secara mendadak, tanpa alasan. Ya kalau diputusin, kamu terlalu baik buat aku. Wah ya, oke lah terlalu baik buat kita doain dapat orang jahat. Enggak. Ya kan gitu ya. Kalau terlalu baik berarti nggak pengen baik dong. Enggak. Bohong. Nggak ada alasan. Oke. Sedih banget. Ya waktu itu kan masih umur 22, ya, masih culun. Ya masih belum. Kalau udah umur 30 tuh udah tahan banting. Mau diputusin berapa kali ya oke lah. Banyak yang lebih berat dari hidup. Oke. Sedih banget teman-teman, sedih banget. Waktu itu sedihnya saya nggak nafsu makan. Dari sini ada nggak sih pernah patah hati sampai nggak nafsu makan? Cowok pernah juga. Kalau cewek ada juga. Nggak ada ya, bagus lah. Saya nggak nafsu makan, nggak semangat nggak makan. Saya sedih banget. Ini sedih banget. Terus setelah seminggu sedih nggak jelas. Ya untung waktu itu Instagram belum semasif sekarang. Kalau semasif sekarang mungkin dulu saya alay banget kan. 1 menit sekali update story, kalau untung nggak ada. 2013 tuh ya, 2013. Seminggu galau. Terus saya kan aktif di wihara. Waktu itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang ada acara dokumentasinya di IG. Semua orang bisa lihat. Kalau zaman dulu tuh cetak foto beneran. Jadi seksi dokumentasi foto dulu nih ada ratusan. Nanti ada satu panitia seksi dokumentasi itu khusus buat seleksi foto doang. Ya jadi kalau ada foto yang 100 saya seleksi tuh 20, nanti saya cetak, saya tempel di wihara zaman dulu. Ya kalau sekarang mah gampang ya. Sekarang mah yang dokumentasi bukan cuma panitianya, peserta juga bisa foto langsung upload. Jadi saya seleksi foto acara wihara. Saya bawa ke tukang cetak. Tukang cetak dari rumah. Saya bawa ke tukang cetak, sambil lagi nyetak, lagi nunggu, ada empok-empok penjual donat. Dia pakai keranjang merah yang di tangan, tahu gak? Yang jualan kue-kue gitu. Nah lagi nunggu dia nyamperin. Oh, beli donatnya dong kok. Saya jawab, enggak kok. Saya nggak suka donat soalnya saya nggak suka makanan manis. Jadi saya nggak mau. Sebenarnya enggak lah, saya nggak mau donat. Ya udah dia pergi. Dia nawarin ke pelanggan yang lain. Zaman dulu bisnis cetak foto itu bisnis yang sangat bagus, rame. Ya jadi dia nawarin ke pelanggan yang lain donatnya. Saya nggak tahu ada yang beli atau enggak, tapi sepanjang saya melihat nggak ada yang beli. Ya oke, no problem. Jadi saya nungguin fotonya selesai dicetak. Saya ambil mau pulang nih.
ke parkiran motor. Parkiran motornya di depan tempat cuci foto, jadi langsung jalan raya. Pas saya lagi keluarin motor, si ngoko jualan donat itu lagi nunggu angkot. Lagi pengen nunggu angkot. Nah saya lihat, waktu itu masih banyak tuh. Saya mikir, aduh kasihan juga nih orang ya, udah keliling-keliling gak ada yang beli. Ya udahlah, saya samperin. Kok, ini dia manggil saya manggil dia kok, dia manggil saya kok, gak bingungin ya. Gak bingungin ya. Kok, donatnya berapa kok, saya tanya gitu. Ya dia bilang, saya lupa harga persisnya, mungkin 2.500 atau 3.000 ya. Satunya 3.000 aja kok, mau beli berapa? Terus saya bilang, waktu itu kan saya masih kuliah, jadi uang juga belum banyak. Kalau asal dompet saya sisa 30.000 atau 40.000, saya beli sekitar 20.000-an. Saya bilang, dia kalau satu 3.000, ini 20.000 dapat berapa nih? Ya kasih 7 lah, ya udah 7. Nah, pasti lagi masukin donatnya ke dalam plastik. Dia nanya ke saya, Koko umat gereja sini ya? Sebelah tempat fotonya ada gereja soalnya. Tempat Koko umat gereja sini ya? Enggak, saya enggak ke gereja, saya bilang gitu. Ya saya enggak ke gereja. Oh, saya kirain umat gereja sini kok. Ini saya biasanya jualan donat di depan gereja kok. Cuma karena mama saya lagi sakit, saya butuh nebus obat, saya jadi hari ini jualan keliling gitu. Nah, dia bilang gitu. Terus saya kayak, oh ya udah. Terus dia ngucapin terima kasih. Thank you ya kok ya, dia bilang saya kok juga. Thank you ya kok ya. Saya lagi nyari duit nih buat nebusin obat ya. Semoga Tuhan memberkati ya gitu. Semoga Tuhan memberkati. Terus saya jawab, tapi saya bukan umat gereja sini, saya bilang gitu. Karena kan dia nanya gereja teman. Tapi saya bukan umat gereja sini. Dia bilang, oh bukan gereja sini kok. Berarti kok gereja mana? Saya agama Buddha kok, saya bilang gitu. Nah yang jualan donatnya langsung ganti dari tadi puji apa? Semoga Tuhan memberkati. Dia langsung ganti. Amitabha kok, Amitabha. Wah, bisa ganti-ganti dia ya. Kalau saya ngaku Hindu apa dia? Om Santi. Jadi, oke, udah dia pergi. Ya, dia pergi. Pas dia pergi, masalahnya adalah saya nggak suka donat. Saya nggak suka makan manis lebih tepatnya. Dan saya nggak suka kue-kue yang manis gitu. Sedangkan ini ada 7. Saya banyak lah, 7 kayaknya sih benar. Ada 7. Kalaupun saya suka manis, makan 7 donat diabetes sih. Ya jadi ini bukan masalah suka atau enggak sih. Dimakan pun juga nggak sehat ya kalau 7 ya. Saya nggak suka kue manis. Mama saya juga nggak suka, jadi saya nggak mau pulang. Mama saya juga nggak suka donat. Papa saya juga nggak suka. Jadi ini kalau dibawa pulang pasti kebuang, nggak ada yang doyan. Terus saya mikir, ini donat mau dibawa kemana nih? Ya ini donat mau buat apain ya? Nah saya mikir, nggak jauh dari sana lampu merah waktu itu ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Di lampu merah Emporium Fluid itu banyak anak jalan yang minta-minta, bocil-bocil tuh. Ya 3-4 tahun, bocil-bocil suka minta-minta, jualan koran. Saya pikir ini buat bocil-bocil lampu merah Emporium aja lah. Bocil pasti doyan dong. Ya sebocil-bocilnya orang, bocil doyan gitu. Oh ini buat bocil aja, ada kali itu yang ramen jualan koran 7 orang. Saya taruh motor di Ahmad Jaya, saya panggil bocil-bocil itu, dek sini dek. Kenapa om? Om lagi. Kenapa om? Mau donat nggak dek? Dia mau. Dia ambil 1, dia langsung panggil teman-temannya. Dia teriak, woi ada donat gratis. Datanglah saya dikerubunin bocil-bocil. Ya ada yang mau milih rasa aja bang. Aduh cuma gula. Ya ada tuh lebih dari 7 orang, hampir 10. Soalnya donatnya kurang, saya bilang ke mereka tunggu ya, saya beli lagi di warung roti apa saya beli lagi, saya bagiin ke mereka. Itu pada saat saya bagi, saya nggak tahu ya pada saat itu apakah bocil-bocil jalanan jarang dapat kue gitu, mereka seneng banget loh, tuh seneng banget. Ada yang sampai om saya mau 2 boleh nggak om? Nggak cukup, kalau lebih boleh gitu, kalau nggak jangan. Ya ada yang terima, ya seneng, tapi tahu nggak sih bocil yang ingusan gitu. Dia dapat donat senang. Makasih om. Oh. Dia kayak pengen jualan tapi enggak jadi jual juga. Ya, jadi mereka berbeda. Nah, habis saya bagi-bagi donat itu dan saya ingat yang si tukang donat itu sedikit kebantu karena saya beli donatnya walaupun saya nggak lihat. Entah kenapa pas pulang itu mood saya jauh lebih bagus. Ya mood saya jauh lebih bagus. Saya yang lemes banget, yang nggak ada gairah hidup. Itu entah kenapa moodnya jadi jauh lebih bagus, ya, jadi jauh lebih bersemangat. Saya bingung kenapa waktu itu. Saya googling, ya,
Kalau saya ngomong ke mahasiswa saya di kampus, tapi mahasiswa saya umum ya. Tuhan memberikan kita dua hal paling berharga di dunia, otak dan Google. Itu dua hal paling berharga. Kalau ke mahasiswa saya kan umum, jadi pakai kata Tuhan ya. Kalau jadi otak dan Google. Kalau kalian ada sesuatu yang kalian nggak ngerti, bukalah Google, searching, baca pakai kata sih. Tapi kan diolahnya pakai ini ya. Baca dan cernalah pakai ini. Hal apapun kalian pasti bisa ngerti. Jadi kalau di kelas saya tanya pada dia, saya langsung bilang, Tuhan memberikan kita dua hal yang paling berharga. Mereka kan nyawa sendiri, otak dan Google. Ya, apapun yang kalian nggak ngerti, googling aja, cerna pakai ini. Dijamin ngerti semua. Ya, jadi saya googling. Karena saya kuliah psikologi. Jadi saya penasaran, kok ada perubahan mulai drastis gitu. Karena ngerti psikologi, ini sebenarnya nggak mungkin secara prinsip. Jadi saya googling, saya ketemu ini yang tadi saya bilangin itu. Jadi ketika kita berbuat baik, tubuh kita keluarin endorfin, menghilangkan rasa sakit, baik fisik iya, tapi nggak hilangin semuanya. Jadi kita lebih cepat sembuh maksudnya, ya. Atau kita keluarin tadi endorfin, kita juga ngeluarin hormon-hormon yang membuat kita merasa lebih tenang, hormon-hormon yang membuat kita merasa lebih damai, hormon-hormon yang membantu kita untuk sembuh dari rasa sakit secara emosional. Yes. Jadi pas saya googling, oh ini relate ini. Pantesan gue habis borong donat dan gue habis bagikan anak, mood gue jadi lebih bagus. Ini bukan fenomena ajaib, ini fenomena psikologis yang umum. Ya teman-teman, kalau habis berbuat baik, itu biasanya moodnya lebih bagus. Kenapa? Nah pertanyaannya kenapa? Karena setelah kita melakukan perbuatan baik, kita merasa diri kita berharga. Benar gak teman-teman? Kita kalau ada nih orang kesusahan, wah ini kasihan tuh orang nih, aku bantuin lah, aku kasih sedikit lah, gue cuma ada 30.000, gue kasih. Walaupun 30.000 itu kecil, tapi kita merasa puas loh sama diri sendiri loh. Kita merasa diri kita sadar gak sadar, kita merasa diri kita keren gitu, kayak oh keren nih bisa bantu orang nih, sadar gak sadar, ada rasa bangga sama diri sendiri. Nah itu yang bantu mood kita bagus sebenarnya. Itu yang bantu bikin kita happy sebenarnya. Ya jadi ya bukannya pamrih, tapi itu memperbaiki citra diri kita secara personal. Jadi saya googling, wah ini masuk akal nih. Makanya jadilah dulu materi ini. Tapi itu kan 2013 tuh, 11 tahun saya lupakan. Baru kepikiran belakangan. Ya jadi ketika kita berbuat baik, tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita semakin bahagia. Dan menariknya, semakin kita bahagia, kita cenderung semakin pengen berbuat baik. Kasus yang tadi saya bilang di awal, gak ada orang yang lagi marah, gak ada orang yang lagi menderita bisa aja sih, tapi orang yang lagi menderita biasanya berbuat jahat gitu. Orang yang lagi happy biasanya berbuat baik. Karena kita lagi happy, nih lo hari ini kalian semua kelihatan seger, rajin kuliah, ini saya traktir aja deh misalnya gitu. Ya kalian semua hari ini terlihat ini karena saya lagi seneng, yuk saya traktir makan. Ya, kalau nggak percaya teman-teman, pulang dari hari ini, kalau mau coba ya, saya sih sarankan jangan coba. Tapi kalau mau coba nggak apa-apa, tanggung masing-masing. Jangan bilang saya ngajarin. Kalau nggak percaya, pulang nih teman-teman, teman-teman pulang. Kan di depan tuh rame tuh. Ya, carilah orang random gitu. Orang random aja yang lagi nongkrong gitu, yang lagi kan banyak tuh yang nongkrong di pinggir jalan. Samperin satu, bang. Kita mau buktikan, benar nggak? Orang kalau senang cenderung berbuat baik, kalau nggak senang cenderung berbuat jahat. Kita samperin orang tuh om atau bang kali jahat banget bang. Enak dilihat, kita bikin dia marah. Kira-kira lebih besar kemungkinan kita digampar atau kemungkinan besar kita digampar atau anak baik. Kayak sih ditonjok ya, kemungkinan besar ya. Bang, lu nggak bagus bang, kayak ditonjok deh. Bener nggak? Tapi jangan dicoba ya. Tapi kalau kita baik, ya misalnya hari Minggu kalian pelihara sama tidak menjebak di Minggu. Ya, entah siapa yang kalian kenal. Soalnya kalau ke orang asing aneh. Bang, buka abang datang deh. Itu agak freak sih ya. Jadi jangan, itu agak freak. Iya, yang kalian kenal aja. Misalnya engkau yang rajin pelihara sini atau siapa gitu ya. Atau II misalnya gitu. II yang dalam makan tuh kan banyak tuh ya. Hari ini kelihatan lebih seger lebih cakep Oh bisa aja kamu mulutnya manis banget. Beneran deh lo udah belajar menjilat dari mana nih? Mungkin akan salting kan? Habis itu ini waduh nih susu kacang gimana aja ya, jangan kasih ke yang lain. Atau ini
Nih ada sisa makanan enak nih, lu ambil aja. Ketika kita bikin orang lain happy, orang itu akan cenderung berbuat baik. Ketika orang itu kita bikin tidak happy, orang itu cenderung akan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Oke? Ya logikanya dapat ya. Dan ini sesuai nih. Nah ini di Anggutara Nikaya, Dana Sutta. Jadi saya coba cari-cari sutta terkait dengan dana. Ya, dananya DHNA. Ada kasus di mana seorang murid dari Yang Mulia, maksudnya Buddha, kesadarannya bersih dari modal pikiran, tinggal di rumah, murah hati tanpa paksaan, tangan terbuka, bersenang dalam memaafkan, tanggap dalam permintaan-permintaan, bersenang dalam membagikan dana makanan. Jadi ini ada ceritanya nih. Ada murid Buddha nanya kepada Buddha, ya ini harta apa sih yang penting di kehidupan ini? Nah, Buddha bilang kemurahan hati. Kemurahan hati itu harta yang penting. Setuju nggak teman-teman? Kalau saya setuju, kenapa? Ketika kita bisa berbuat baik ke orang lain, ketika kita bisa bermurah hati ke orang lain, artinya kita lagi punya. Benar nggak? Benar ya? Ketika kita bisa bagi sesuatu yang milik kita kepada orang lain, berarti kita lagi punya tuh. Kalau kita nggak punya, gimana bisa bagi ya dong? Bang, belum makan bang, sehari kita juga nggak punya makanan, nggak bisa kita bagi. Tapi karena kita punya nih, walaupun sedikit, kita bisa bagi. Berarti teman-teman, ketika kita bisa memberi sesuatu, itu kita patut bersyukur. Karena artinya kita lagi punya sesuatu. Kita lagi punya sesuatu untuk dibagikan. Karena kalau kita nggak punya, kita nggak mungkin bagi. Benar nggak? Ya, dana paramita nanti misalnya. Kalau kita lagi nggak mau duit kan nggak bisa. Nggak punya duit sama sekali, 2.000 juga nggak punya, nggak bisa. Tapi kalau kita punya, let's say lah 20.000 itu kan, ya zaman sekarang nggak uang gede lah ya. 20.000 ya, makan sekali juga habis gitu. Kita punya 20.000, ada hal goceng lah seperempatnya dah. Berarti kita lagi punya tuh. Ya at least punya sisa 15.000. Nasi goreng pepek masih dapat loh. Jadi kebayang ya, ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita sebenarnya harus bersyukur karena kita lagi punya. Ketika teman-teman masih bisa pelihara, itu harus bersyukur loh. Artinya lagi sehat. Karena kalau sakit susah pelihara, bener nggak? Kalau lagi demam pelihara kan repot juga ya. Kita kalau tiba-tiba lagi puja bakti keliangan tumbang kan bikin panik satu ruangan. Ya repot. Teman-teman kalau masih bisa baca parita, artinya juga masih sehat. Masih bisa bantu-bantu acara wihara, artinya masih punya kekuatan, masih punya waktu. Itu patut disyukuri. Karena nih teman-teman, ini bukannya nakutin, saya mulai sadar di umur saya 30-an ini, dulu saya kan aktif di wihara itu dari masih 17 tahun. Jadi saya ngerasain bagaimana saya jadi kepanitiaan itu dari umur 17 sampai 30-an. Umur 17 teman-teman, saya naik tangga 4 lantai itu bisa naik, turun, naik lagi, itu ngos-ngosannya biasa aja. Umur 20 saya mulai berasa agak kenceng ngos-ngosannya. Umur 30, air minum dong. Air minum dulu. Lu orang yang main dah, gue di sini dah. Itu udah berasa. Berarti saya mikir, ini jangan-jangan gue umur 40 tahun baru naik 2 lantai, pingsan kan? Ini bahaya juga nih. Berarti kan selagi saya masih bisa, saya harus bersyukur karena akan ada waktunya saya nggak bisa lagi melakukan itu. Panitia-panitia yang fisik banget gitu. Kebayang nggak teman-teman? Meditasi nih, dulu saya masih umur 16-17 tahun dalam puja bakti kayak gini. Kalau ada banteng yang ceramahnya panjang, kan ada banteng yang ceramah bisa lama banget ya. Ini nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Tapi dulu kaki saya kuat, mau 2 jam, 3 jam, meditasi setengah jam juga. Ini kaki kuat, duduk bersila kayak gini, aman. Punggung aman, belasan tahun, 20-an tahun, 25-an itu masih aman juga. Sejak saya umur 30 tahun, baru setengah jam, loh kok nih kaki udah mulai gak bersahabat ya. Mesti ganti posisi dikit nih. Loh kok punggung udah mulai gak enak ya, mulai pegel ya, kayak pengen diginiin ya. Dulu itu saya gak perlu. Umur 15-16an, mau 2 jam, 3 jam, ayo aja. Yang penting gak ngantuk, ya, ayo aja. Umur 30-an, berarti selagi saya masih bisa meditasi, selagi saya masih bisa datang puja bakti, saya harus bersyukur. Masih dikasih kesehatan itu. Suatu saat, kan nggak tahu ya, umur 60, 70 kan saya nggak tahu pakai kursi roda. Nggak tahu, amit-amit sih. 60-70 tahun saya pakai kursi roda, mau dulu bersila udah nggak bisa. Ya, jadi kebayang nggak teman-teman maksudnya? Kebayang nggak? Jadi selagi kita masih bisa berbuat baik, kita masih syukuri itu kesempatan yang mungkin sekarang kita pikir, semua orang juga bisa. Tapi kita nggak pernah tahu. Nanti di usia 40, 50, 60 nggak bisa, nggak tahu. Ya mumpung masih bisa. Saya iri sama beberapa teman saya cerita.
Dulu waktu saya masih umur belasan tahun, 20-an tahun, saya pengen beberapa kali ikut retret meditasi yang seminggu, 2 minggu, tapi nggak pernah saya lakukan. Karena dulu saya mikir nggak ada temennya. Aduh, mungkin sudah gitu ya, kalau nggak ada temennya mau ikut ya. Sekarang di umur 30-an saya pengen banget nih, nggak ada temennya nggak apa-apa nih, tetap ikut. Udah nggak bisa. Cuti seminggu, balik-balik ke meja udah hilang meja kerja. Udah pasti diganti sama karyawan lain dong. Bos gua kesel kan, gimana nih seminggu mau masuk-masuk, walaupun gaji cuti juga, udah geser aja mejanya ganti karyawan baru. Udah nggak bisa. Nah di situ saya baru mikir, wah dulu tahu gue masih punya banyak waktu gue lakukan tuh. Dulu mikirnya tunggu ada teman. Sekarang udah nggak butuh teman, nggak ada waktunya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini yang udah ngomongin kemurahan hati itu harta maksudnya. Selagi kita masih bisa berbuat baik, itu sebenarnya harta itu. Dan kita nggak pernah tahu kapan nggak bisa lagi, mumpung masih bisa. Teman-teman tinggalnya daerah sini dong, bener ya? Daerah Palem juga dong. Pernah baca Manggala Sutra dong? Pernah nggak? Asewana Cabalana bla 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 bla. Ada di salah satu Manggala Sutra, tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Pernah dapat kalimat itu nggak? Pernah dapat nggak? Ada yang pernah, ada yang enggak ya? Tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Maksudnya apa toh? Tinggal di tempat sesuai. Ternyata maksudnya Buddha, tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama itu adalah dekat rumah ada wihara. Dekat rumah itu ada tempat belajar dhamma. Itu maksudnya Buddha tinggal di tempat yang sesuai. Dekat rumah itu ada tempat belajar dhamma. Kenapa dianggap berkah? Karena kita bisa belajar jadi orang baik, jadi orang bijaksana. Bayangin kalau di sekitar rumah gak ada wihara. Di umur 16 saya belum relate sama itu. Karena umur 16 kan masih mau happy ya, happy go lucky kan. Umur 16 masih mau seneng-seneng gua. Umur 20-an baru lulus kuliah kerja masih mau berfoya-foya, masih mau seneng-seneng. Umur 30-an baru sadar, gua udah lewatin. Kalau umur manusia rata-rata 80 menjelang setengah hidup nih. Kalau rata-rata umur 60 kan ada sekarang banyak yang 60 juga udah nggak ada ya. Berarti gua udah setengahnya nih. udah mulai kebayang ke sono. Mulai semakin mendekatkan diri kepada Dhamma. Tapi nggak ada wihara sekitar sini. Itu jadi masalah. Ya, jadi tinggal di tempat sesuai itu berkah utama kata Buddha, karena membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Palem kurang berkah apa coba? Palem kurang berkah apa coba? Cengkareng Barat nih, di Palem ini setahu saya sama Kidam. Tapi satu komplek yang agak sedayu sono ya, yang agak dekat tol ada 2 seingat saya. Tempatnya ada 2 wihara lagi. Ya, lalu agak ke dalam dikit. Udah bukan Palem di Surya apa? Bener nggak sih Surya? Nama daerahnya ya. Taman Surya ya. Itu ada lagi. Ini baru Cengkareng Barat. Cengkareng Timur jauh lebih banyak lagi. Ya jauh lebih banyak lagi. Oh kurang berkah apa coba? Apa kita pakai promosi ini aja ya buat naikin harga rumah di sini ya? Dulu saya ada 1 rumah di Palem. Gue jual lagi 2 miliar dapat kan? Ini tempat ini betul kan? Kalau gitu. Oke, kebayang ya. Next teman-teman next. Oke, ada satu suta tapi agak belakang yang saya suka banget. Tapi ini pelan-pelan. Suta yang next kan ada lagi nih. Ini dari Samyutta Nikaya Ana Sutta. Ini ketika mereka memberi dengan keyakinan, dengan hati percaya, makanan kembali ini karena lagi ngomongin Buddha lagi memuji seorang yang berdana makanan. Ya, jadi tinggal diganti konteksnya aja nih karena lagi memuji orang yang berdana makanan, maka dibilangnya makanan kembali. Ya, konteksnya karena lagi pujian dan makanan. Makanan kembali kepada si pemberi, baik di dunia ini maupun mendatang ya. Jadi Buddha mau kasih tahu nih, kalau kita memberi berbuat baik, itu manfaatnya bukan buat orang lain, tapi buat kita juga. Kita gak usah ngomongin kelahiran selanjutnya deh. Kalau rajin memberi, kehidupan selanjutnya kaya seperti Bill Gates, gak usah ngomongin gitu dulu deh. Kalau sekarang rajin membantu orang di kehidupan selanjutnya sukses seperti Lo Keng Hong, gak usah ngomongin jauh-jauh dulu deh. Ya, gak usah ngomongin jauh-jauh dulu. Ya mungkin bener ya. Tapi kita ngomongin yang sekarang aja deh. Ngomongin yang sekarang aja. Saya dari SMA itu di Puja Bakti, gini nih Puja Bakti ya, masih pimpin Puja Bakti ya. Agak gedean dikit, ceramah buat remaja yang kecil-kecil, pokoknya lama-lama kebaktian umum juga gitu ya, talk show, tulis